Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Bagaimana bisa punya akhlak yang baik? Sedangkan yang dimakan dari hewan-hewan yang punya sifat, ya sifatnya hewan itu. Kalau dimakan manusia kan secara otomatis pasti manusianya akan tertulari oleh sifat binatang yang dimakan. Itu pasti sudah. Niki mau mengenai masalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu selalu menekankan sebelum memperkenalkan tauhid, dia kan selalu menganjurkan bahwa akhlak, dan kita ini umat Nabi Muhammad selalu ditekankan masalah akhlak. Tetapi aktual kenyataannya saat sekarang ini, kenapa sih kok membuat akhlak manusia itu sekarang boleh katakan merosot dibanding yang dulu-dulu. Orang-orang sesepuh dulu tuh akhlaknya itu cukup bagus. Nah, mungkin sudah perbedaan masa dan perbedaan zaman. Kalau zaman dulu itu kan masih belum mendekati hancur dan leburnya alam semesta ini. Artinya belum mendekati hari kiamat. Lah kesini ini kan sudah semakin mendekati hancurnya alam semesta. Jadi kemerosotan moral dan akhlak manusianya ini karena sudah semakin mendekati akhirul zaman, maka ada kewajaran juga perbedaan akhlak itu yang mencolok sekali antara akhlak orang atau manusia di zaman sekarang dibandingkan di zaman dulu. Nah, kembali ke permasalahan akhlak. Akhlak itu kan perilaku atau sesuatu yang sering dipakai di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi akhlak itu artinya kebiasaan, perilaku yang dimiliki oleh seorang manusia. Dan akhlak itu kan tidak harus mengarah ke soal yang baik-baik saja. Ketika perilakunya buruk itu juga merupakan akhlaknya buruk. Nah, kalau ada kaitannya dengan suri tauladan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu banyak yang hanya mengambil enak-enaknya saja, bahkan gampang menyalahartikan daripada contoh-contoh yang mengarah ke akhlak itu tadi. Malah zaman sekarang ini ada yang merekrut atau mempengaruhi banyak orang untuk kembali ke dalil, ke ayat, ke Al-Quran, ke Quran hadis dan segala macamnya. Itu pada dasarnya memang seharusnya memang begitu. Jadi kita itu kalau kembali ke Quran hadis itu luar biasa. Tapi yang mengajak untuk kita kembali ke Quran hadis ini yang jadi masalah. Karena pemahaman tentang akhlak itu tadi. Nah, kalau kita pikir logika, ya apa bisa kita itu betul-betul pure meniru kehidupannya Rasulullah? Kan ya nggak bisa. Artinya bisa pure, bisa keseluruhan meniru tata cara atau perilakunya atau kebiasaannya Rasulullah. Itu kan pada jalur atau pada pengertian hakikat-hakikatnya saja. Nah, contohnya begini. Untuk suatu tujuan yang baik, ketika dulu kan untuk transportasi kan cuma onta. Nah, contohnya seperti itu. Di situ itu hakikatnya melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik dan tata cara yang baik pula.
adanya unta, pakailah unta. Nah kemudian apakah kita bisa sekarang ini kita kemana pergi tuh naik unta? Ketinggalan. Nah ya kan? Dia ketinggalan. Saudara-saudara kita yang masih memaksakan, artinya memaksakan untuk menyerukan kembali ke Quran hadis ini. Nah ini saya secara pribadi mengatakan bahwa kejelian dalam memaknai apa yang dia sampaikan sendiri ini belum tuntas, artinya belum mengerti betul tentang itu. Ada kalanya yang namanya hadis itu kan kondisional atau situasional. Nah, kondisional atau situasional ini munculnya dalil, munculnya ayat, ya, atau munculnya hadis sekalipun, itu kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika itu terjadinya itu ada apa atau untuk apa. Nah, kemudian kesininya ini dipaksakan untuk kembali seperti yang dulu, kan ya sudah nggak sesuai lagi. Iya. Nah lucunya lagi yang menyerukan ayo kita kembali ke Quran hadis, ayo kita kembali ke Quran hadis. Yang kuar-kuar ngajak kembali itu, yang untuk kuar-kuarnya saja itu tidak ada di Quran hadis. Nah misalkan melalui media sosial, kan pakai HP. Apakah HP ini tertera di dalam Quran hadis? Kan tidak. Nggak ada, nggak ada, karena dulu belum ada HP. Iya, belum ada. Makanya tidak secara fisiknya, tapi intisarinya. Jadi intisarinya yang mengarah ke soal akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu intisarinya yang perlu kita kembalikan ke Quran hadis, bukan secara fisiknya. Nah, ini loh kesalahan di dalam pemahaman. Malah kadang-kala ya sesuatu hal yang melucukan juga. Nah, contohnya seperti ini. Hal-hal yang dia butuhkan, yang dia perlukan, ini tidak apa-apa. Nah, contohnya tadi mengkuar-kuar ingin kembali Quran hadis, padahal masalah HP ini tidak ada. Kan ya tidak ada. Tapi karena dia merasa butuh, ini tidak apa-apa. Ya dipakai juga. Kembali mencontoh Rasul dulu kemana pergi termasuk naik haji pakai unta. Nah, mau umpama betul-betul kita kembali mencontohkan secara fisik naik unta betulan, ya apa ya bisa. Muslim yang jauh dari Mekah sana itu terus naik unta naik hajinya, dia kecemplung laut. Nah, logikanya seperti itu. Iya. Wong sampai masalah kurban saja loh. Nah, itu kan intisari daripada ibadah kurban. Di sana adanya unta yang disembelih unta. Lah kalau di sini ini di Indonesia ini setiap kurban harus pakai unta, ya nggak kurban. Wong unta nggak ada yang melihara, di sini adanya kambing, sapi, kerbau. Nah contohnya seperti itu. Nah ini harus kita pahami tentang setting atau latar belakang ketika suatu peraturan atau anjuran itu muncul itu di suatu kondisi yang seperti apa. Nah kemudian lagi ada yang namanya jihad, kafir itu wajib diperangi dan wajib dibunuh, halal darahnya dan segala macamnya. Itu kan ya kondisinya beda dengan yang sekarang ini. Nah muncul seruan yang seperti itu, ini contoh kecil saja. Kan ketika muslim ini berperang dan dia terjepit di tengah-tengah musuh. Makanya karena terjepit di tengah-tengah musuh, nah makanya anjuran untuk harus memerangi dan membunuh orang kafir ini wajib. Itu namanya jihad ketika di kondisi yang seperti itu tadi. Karena kalau tidak membunuh, terbunuh. Nah sekarang ini kok jihad, perang, ayo kita memerangi ini itu dan segala macam. Lah dalam situasi dan kondisi tidak terjepit. Nah ini kan sudah beda intinya. Nah ini loh yang perlu dipahami sebagai muslim. Sehingga kalau kita memahami cerita demi cerita atau contoh demi contoh,
ketika kita ingin melaksanakannya, ini ya juga menemukan suatu terapan yang luar biasa baiknya. Nah, contohnya lagi masalah poligami misalkan. Ya Rasulullah dulu kan ya cara poligaminya kan nggak kayak orang-orang sekarang ini. Dulu yang benar-benar membutuhkan. Yang suaminya mati di dalam peperangan. Nah sekarang enggak, yang keningnya licin. Nah inilah. Nah ini contoh seperti itulah. Parah. Nah, iya, saya nggak ingin mengatakan sesuatu atau mengarah ke soal sosok atau fisik, tidak. Ini hanya berbincang masalah seharusnya kita lebih arif dan bijaksana di dalam melakukan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan akhlak. Akhlak itu tidak serta-merta kita harus mencontoh secara fisik. Artinya yang betul-betul nampak nyata. Tapi intisari demi intisari yang dicontohkan oleh baginda Rasul ini loh sebetulnya harus kita cari terlebih dahulu. Sampai saking kepinginnya mencontoh, ada yang lihat TV aja haram. Saking kepinginnya bisa mencontoh, nah ini menyanyi atau bermusik saja haram. Loh kok nggak sekalian HP-nya diharamkan? Loh kok nggak sekalian dulu nggak ada mobilnya, sepeda motornya diharamkan? Kan nanggung atau nggak konsekuen kan? Iya kan, kalau kita kembali ke Jejak Rasulullah. iya, contoh-contoh atau jejak-jejak Rasulullah, Iya, mobil belum ada, sepeda motor belum ada, HP belum ada. Coba, ya kan jadinya kan nggak konsekuen. Ya kalau memang ingin betul-betul kembali, ya mbok kembali sendiri dulu kayak apa, bisa diterapkan apa tidak. Zaman dan eranya itu sudah berbeda. Secara fisiknya juga akan berbeda juga. Tapi jangan sampai lepas dari intisarinya yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Ya, begitu loh sebetulnya ini. Pantes. Karena dia cuma mau melihat fisiknya, tidak memperhatikan, mengkaji intisari, akhirnya Iya, salah kaprah pada akhirnya. Berarti tidak salah Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan ada saatnya umat ini banyak, tetapi kualitasnya itu kualitasnya semakin sangat rendah. rendah. Nah, di situ itu. Ya mudah-mudahan ya meskipun sekarang ini kualitas kita juga sangat rendah karena ada keinginan belajar dan belajar, ya mudah-mudahan lah. Dari yang rendah siapa tahu sedikit demi sedikit bisa kembali baik lebih ya, baik. bisa menambah terus wawasan dan pengetahuan kita. Iya. Apalagi kalau kita itu melihat, mendengarkan apa yang terjadi yang sekarang ini, jadinya lucu-lucu. Dan sebetulnya saya yakin juga, saya sangat yakin, mereka-mereka yang menampilkan kelucuan-kelucuan, menampilkan kekonyolan-kekonyolan juga, dalam pikiran murninya, dalam hati kecilnya sebetulnya juga paham. Apa misalkan begini, misalkan mengatakan ayo kita kembali ke Quran hadis. Nah, terus pikiran dan hati kecilnya ini kan sebetulnya paham juga bahwa dia nggak mampu untuk melaksanakan itu karena tertuntut oleh kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Nggak bisa sebetulnya. Nah, mereka itu sebetulnya tahu sebetulnya. Tapi karena ada kepentingan tertentu ini, kemudian pengetahuannya sendiri diabaikan. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Nah, contohnya, ayo jihad, perang membela ini, itu, dan segala macam. Misal. Padahal mereka yang melaungkan tentang jihad ini kan tahu arti jihad itu apa, kan tahu sebetulnya. Tapi ada kepentingan yang lain, sebetulnya hanya menjihati dirinya sendiri. Kalau nggak begini, nggak dapat bayaran, nggak dapat uang, terus mau makan apa? Sebetulnya kan cuma di situ itu permasalahannya. Berarti sekarang nggak langsung masalah perut gitu. Ya, aslinya itu hanya permasalahan itu saja. Nah, sekarang ini memahami agama dengan perut terus bagaimana? Nggak dengan akal sehat pada akhirnya, ya konyol. Begitu loh sebetulnya ini. Nah, kebanyakan
Kalau kita mau jujur loh ya, ini kalau kita mau jujur, pada akhirnya itu hanya urusan ususnya masing-masing. Kalau bukan ususnya masing-masing, ya ususnya golongannya masing-masing lah. Ya mohon maaf, ini agak sedikit menyinggung mungkin. Tapi secara pribadi saya tidak berniat untuk meremehkan atau merendahkan pihak lain, tidak. Wong pada kenyataan mereka yang menyalahgunakan atau memakai kedok agama itu setanpa mereka sadari itu juga merendahkan dirinya sendiri kok. Iya, iya, iya. Kan merendahkan dirinya sendiri. Kok segitunya hanya sekedar nyari makan. Apapun kata-katanya seakan-akan itu semua mengandungi kata-kata atau istilah-istilah di dalam agama. Untuk apa pada akhirnya? Ya untuk urusannya sendiri. Membohongi orang lain juga membohongi dirinya sendiri. Makanya saya kadang saya memperhatikan, loh Nabi Muhammad itu menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Dilemparin aja rumahnya tai senyum. Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi kok sekarang kita ini kok Dikit-dikit ngajak perang. nah ngajak kelahi salah paham sedikit. Iya, ini sedikit Iya. sedikit apa namanya bercerita tentang ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang seringkali kita dengarkan. Nah, khususnya di masyarakat Jawa lah. Kadangkala kalau melihat orang lain, mungkin saudaranya, kadangkala juga anaknya sendiri kadang-kadang. Kalau melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan manusia, pasti bilangnya apa? Oh ya memang kamu patrapnya kambing, patrapnya anjing. Nah, yang dilakukan manusia itu patrap itu pas dan trap atau matching atau sesuai. Kelakuanmu itu kok persis atau sesuai yang dilakukan oleh atau seperti yang dilakukan oleh hewan yang disebut. Nah, berkaitan dengan akhlak ini sebetulnya makanan ini loh, sebetulnya makanan ini menentukan akhlak manusia juga 85%. Bagaimana bisa punya akhlak yang baik? Sedangkan yang dimakan dari hewan-hewan yang punya sifat, ya sifatnya hewan itu kalau dimakan manusia kan secara otomatis pasti manusianya akan tertulari oleh sifat binatang yang dimakan. Itu pasti sudah. Makanya kembali lagi di pertemuan mungkin setiap kali pertemuan. Ini yang arahnya ke hakikat bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hubungannya karena itu dasar sebetulnya. Iya. Makanya umat muslim tidak boleh memakan binatang buas. Kan dikhawatirkan terkontaminasi oleh kebuasan binatang yang dimakan. Lah kalau sudah buas manusianya, bagaimana bisa punya akhlak yang baik? Ya kan nggak bisa. Lawang sifatnya aja kayak harimau misalkan. Ya masa bisa halus, bisa lemah lembut atau bisa punya kesabaran yang lebih. Kan tidak bisa. Nah, kemudian suka makan kambing misalkan. Ya meskipun ini dihalalkan nggak sepatal ketika dibolehkan makan hewan buas. Ya, hal-hal yang mendasar seperti ini loh sebetulnya kita harus mengerti. Yang menjadikan akhlak manusia menjadi tidak baik itu apa saja. Akhlak itu pada akhirnya kan arti akhlak itu kan perilaku atau kebiasaan. Kebiasaan budi pekerti. Budi pekerti yang dimiliki manusia. Lah kalau manusianya suka makan ayam misalkan, ya kebiasaan budi pekertinya ya tidak jauh seperti ayam. Petentang-petenteng kesana kemari sok jago. Nah ini kan. Makanya untuk sekian kalinya saya menyeru. Ayolah kita berusaha bisa memiliki bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya tahu. Dan seruan saya yang kedua, ayolah
kita perlahan-lahan mengembalikan wujud kita, luar dalam kita, jasmaniah, rohaniah kita kembalikan kepada wujud manusia yang seutuhnya. Agar apa? Ketika kita ingin berakhlak yang baik, ini kita sudah punya bahan. Nah ini loh. Sudah punya potensi untuk bisa berakhlak yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Simpel sebetulnya. Kepingin punya akhlak yang baik kok suka makan daging kambing. Kepingin punya akhlak yang baik kok suka makan ayam. Ya nggak akan ketemu. Kepingin punya akhlak baik kok suka makan ikan laut. Ya nggak ketemu. Coba sekali tempo kalau punya waktu yang longgar lihat perilaku ikan laut. Kalau ada makanan, nah, saling berebut. Kalau nggak dapat kebagian, tubuh temennya sendiri dimakan. Nah ini terjadi di masyarakat kita ini. Jangankan ke orang lain, kadang saudaranya sendiri, teman akrabnya sendiri, dimakan juga kok. Direbut juga kok jalur rezekinya. Nah ini nyata. Nah, ini berbincang masalah akhlak. Nah, ini larinya kemana-mana karena untuk bisa membentuk akhlak yang baik. Makanya sekali lagi, masalah akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah itu jangan kok kita terfokus kepada tingkah laku secara fisik, jangan. Kalau diterapkan zaman sekarang ini nggak bisa. Atau ada yang bisa pun, nah tidak banyak. Tapi kita harus lebih mengarah ke soal inti daripada contoh-contoh yang mengarah ke akhlak itu. Jadi intinya ini seperti apa sih? Nah itu harus dicari terlebih dahulu. Begitu loh sebetulnya. Kalau tahu inti demi inti, maka kita akan memahami. Kalau sudah paham, maka kita gampang sekali membentuk kebiasaan atau kita mempunyai budi pekerti yang baik sesuai dengan akhlak Rasulullah. Ternyata itu dasarnya. Iya. Nah, karena kebanyakan kita sekarang tidak tahu dasarnya, ya ini terjadi. Pada akhirnya merasa sudah punya akhlak yang baik. Ini yang repot. Merasa bisanya ini loh yang repot. Manusia ini kalau sudah terkena penyakit rohani merasa bisa, lah ini repot. Seharusnya kan bisa merasa, artinya, oh saya masih belum mengetahui, saya mau belajar dulu lah biar tahu. Nah, ini bisa merasa. Kalau merasa bisa lah, ini sama dengan ngantem kromo ini. Ini sudah dicontohkan kok begini begitu, poligami seenaknya, waduh makan juga seenaknya. Nah ini repot. Tanpa melalui saringan akal sehat, tanpa melalui saringan pemikiran yang mendalam atau kajian yang mendalam juga. Ya mudah-mudahan dengan adanya wejangan dari rumah ini, saya pribadi akan belajar agar apa yang saya harapkan saya bisa temukan. Amin. Ya memang kewajiban manusia hidup ini kan kita diwajibkan untuk selalu belajar. Dari mulai lahir ke muka bumi ini sampai masuk ke liang lahat. Ayolah kita pahami dengan baik. Sekali lagi, seruan saya secara pribadi. Ayolah kita kembalikan wujud dohiriah batiniah kita menjadi wujud manusia yang seutuhnya. Jangan dicampur-campurin lagi. Jangan lagi ada ayam, jangan lagi ada kerbau, kambing, sapi, dan segala macamnya. Ayo kita murnikan kembali jasad dan ruhani yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita berdua yang hadir di sini dan bermanfaat juga yang kebetulan ikut menyimak obrolan kita ini. Tidak ada niat yang tidak baik, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin.